Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman media? Baik. Baik ya. Mohon maaf nih sedikit panas. Kalau saya aja panas, bayangin teman-teman media udah lama di sini. Mohon maaf. Saya di sini mungkin ingin mengucapkan pertama apresiasi saya yang luar biasa sama Mas Wali Kota, Mas Gibran, udah mendampingi kami dan menunjukkan berbagai macam inisiatif yang udah dilakukan di Kota Solo, Surakarta. Ini sudah lengkap sekali. Kita mengunjungi tes seleksi guru honorer menjadi P3K. Kita mengunjungi pelatihan atau gladi bersih daripada asesmen nasional, ya. Kita datang ke melihat produk SMK, ya, seperti ini SMK Negeri 2. Bagaimana kita digitalisasi itu terjadi di tingkat level SMK dengan bantuan dari berbagai macam pakar-pakar industri. Kita juga memonitor pelaksanaan tatap muka terbatas, ya, di SMP dan juga SMA di Kota Solo juga. Jadinya ini benar-benar suatu kunjungan yang bisa dibilang lumayan lengkap semua aktivitas, dan saya mengapresiasi semua kepala sekolah, kepala dinas dan Pemda setempat untuk telah melakukan koordinasi yang menurut saya cukup baik gitu. Saya sudah hampir berapa bulan ya sekarang? Sudah hampir 8 sampai 10 bulan telah mendorong untuk daerah-daerah segera melaksanakan tatap muka terbatas. Dan ini bukan hal yang mudah gitu. Dan pada saat kita terpukul dengan Delta varian, memang kasusnya meningkat luar biasa sehingga harus kita putar balik sedikit. Sebelum Delta varian, teman-teman media harus mengetahui bahwa sudah hampir 30% dari sekolah sudah melaksanakan tatap muka terbatas. Ya, 30% dari sekolah sudah melaksanakan tatap muka terbatas di Indonesia sebelum Delta varian ini, varian baru ini benar-benar memukul Indonesia di semua daerah. Jadinya ini bukan hal yang baru. Kita semua banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah pernah melaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan. Jadi ini adalah melanjutkan apa yang tadi sudah ada. Dampaknya kalau kita tidak bergerak cepat sekarang adalah kehilangan loss of learning yang bisa permanen. Kedua, kesehatan mental dan psikis yang juga bisa permanen di anak-anak kita. Merasa kesepian, mengalami berbagai macam konflik di dalam rumah, dia menjadi asosial, dia menjadi berbagai macam permasalahan yang dampaknya bisa permanen, apalagi untuk anak yang sedang berkembang. Jadi ini adalah satu resiko yang harus kita tanggapi sama statusnya, sama resiko kesehatan juga. Jadi nggak banyak orang melihat resiko generasi berikut ini seperti apa. Itu yang harus kami perjuangkan di Kemendikbudristek. Hak-hak anak-anak kita untuk melanjutkan sekolahnya yang sudah jelas tidak optimal melalui PJJ, ya. Jadi itu memang kenapa kita sangat mendukung Pemda-Pemda yang sudah sekarang di level 1 sampai 3 seperti Mas Gibran yang mendorong adanya proses tatap muka terbatas tapi dengan protokol kesehatan yang dikelola dengan baik seperti yang saya lihat di Kota Solo ini. Mengenai resiko klaster, dari yang 30% kemarin itu yang sudah buka, sangat minim yang melaporkan klaster. Tentunya kita tidak punya semua datanya, tapi yang melaporkan klaster itu sangat minim dari data kita. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, angka-angka COVID per kabupaten banyak sekali mengalami penurunan, terutama di Jawa dan Bali yang sedang berapa jumlah daerah yang tadinya level 4 sekarang turun ke level 3. Jadi itulah kayak data terbaik adalah data total, itu yang terpenting dari seluruh daerah. Itu adalah standar-standar WHO pun yang menjadi standar kapan kita boleh membuka mobilitas lagi. Sektor pendidikan itu adalah sektor paling esensial kalau menurut saya ya. Sektor pendidikan itu enggak, kalau ruang-ruang kerja lain seperti mall dan tempat-tempat restoran sudah buka, tidak ada alasan kenapa sekolah tidak dibuka. Karena ini adalah generasi penerus bangsa kita, harus menjadi prioritas. Jadi itu logikanya. Dan saya harap semua was-was sekali dengan protokol kesehatan. Terima kasih Bu. Semua harus was-was sekali dengan protokol kesehatan karena itulah yang akan memenangkan hak untuk terus PTM. Jadi apakah ini akan lanjut apa tidak ada di tangannya orang tua, guru, dan kepala sekolah, dan murid-murid juga. Kalau Anda tidak protokol, kalau nggak pakai masker ya bakal jadi klaster lagi. Jadi itu tolong kalau Anda ingin melanjutkan PTM terbatas dan malah lebih normal lagi ke depannya, jaga protokol kesehatan dan orang tua harus menjadi monitoring
fungsi monitoring di setiap sekolah. Itu sangat penting perannya orang tua dan komite sekolah. Ini ada 3 SMK ya, SMKN 2, 5, dan 6 ya Mas Gibran. Dan fokus mereka itu 2 SMK itu, yang 5 dan 6 itu fokus di digital marketing, dan ini SMKN 2 itu fokus di coding ya, menjadi software engineer. Sekarang bayangkan, Anda tadi menanyakan mengenai apakah bisa mencapai level internasional ya. Secara otomatis semua skill digital itu arenanya atau potensi penyerapannya itu selalu multinasional, jadi nggak kenal geografi. Orang-orang dari luar negeri bisa meminta coding, talenta coding dari Indonesia, atau animator, ya kan, atau content creator. Jadinya mereka itu bisa kerja untuk siapapun di dunia. Itulah enaknya kerja digital, ya kan. Jadi itu adalah menurut saya kehandalan daripada sektor digital, di mana kita bisa bekerja untuk siapapun di daerah manapun di Indonesia maupun di mancanegara. Jadi salah satu cara tercepat untuk mengekspor kualitas talenta kita dan meningkatkan kesejahteraan daripada anak-anak yang punya passion di bidang digital adalah dengan memperbesarkan program-program digital seperti ini. Ya, baik di SMK bahkan mungkin di SMA pun. Kenapa tidak? Itulah harapannya kenapa kita harus memberikan fleksibilitas dalam kurikulum. Kita harus memberikan ruang kemerdekaan bagi kepala sekolah, bagi para guru untuk bereksperimentasi dengan berbagai macam jenis proses pembelajaran. Itu esensi daripada Merdeka Belajar yang sudah digaungkan dari zaman proklamasi gitu, dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar itu lahirnya dari situ konsepnya, untuk memerdekakan masyarakat Indonesia dari berbagai macam penjajahan. Jadi itulah yang kita maksudkan, mau kita lanjutkan kerja kerasnya Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan semua kepala sekolah, guru-guru, memerdekakan kurikulum, memerdekakan siswa, memberikan mereka opsi-opsi, memberikan mereka pilihan untuk benar-benar menjadikan SDM unggul bukan hanya suatu visi tapi suatu realitas. Jadi itu sebenarnya arahan dan dari Pak Presiden, itu adalah visinya Pak Presiden. Untuk kita bukannya bergerak ke depan, bukan hanya jalan saja, beliau ingin kita melakukan suatu lompatan, terobosan. Dan talenta digital menjadi salah satu pilar terpenting untuk mencapai itu. Karena itulah yang bisa bikin kita lompat. Jangan kita ngejar aja ketertinggalan, kita harus lompat untuk mencapai itu. Dan untuk jawaban dari Bu Guru mengenai kurikulum, semoga itu bisa terjawab, Bu. Bahwa memang tidak mungkin ada perubahan kurikulum tanpa kita persiapkan juga. Persiapkan ruang kebijakan, persiapkan pelatihan. Makanya sekarang kurikulum yang kita prototipekan itu hanya di sekolah penggerak, biar ada cukup banyak pelatih dan mentor. Dan harapannya nanti sekolah penggeraknya bisa juga mementor sekolah-sekolah lain, ya kan? Atau enggak kita kehabisan orang, Bu, untuk melatih. Jadi cepat sekali, nggak banyak orang yang bisa melatih cara-cara baru ini. Jadi itu udah kita kumpulin semua, ya bisa-bisanya sekarang untuk tahun ini sekolah penggerak, lalu setiap tahun angka itu akan semakin besar gitu. Tapi kurikulum, udah pernah dengar nggak kurikulum darurat? Itu yang digunakan hampir 36% dari sekolah sekarang. Itu berdasarkan riset kita, kurikulum yang disederhanakan saja ya, kurikulum darurat itu mengalami ketertinggalan dibandingkan kurikulum K13, itu sangat minim dibandingkan kalau nggak diubah. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita, ya mau tidak mau kita harus menyederhanakan, merampingkan, dan membuat lebih fleksibel kurikulum kita. Itu ada datanya, buktinya. Nanti kita akan share juga ke banyak teman-teman. Ya, kuncinya itu adalah fleksibilitas. Hanya guru dan kepala sekolah tahu apa yang dibutuhkan murid-muridnya. Bukan saya, bukan kepala dinas, bukan Pemda. Yang tahu benar apa yang tepat untuk murid-muridnya hanya guru dan kepala sekolahnya di masing-masing sekolah itu. Jadi mereka lah yang harus diberikan kemerdekaan, mereka yang harus dikasih sumber daya untuk melakukan yang terbaik buat murid. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.